Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf, saya ulangi lagi, itu tadi kayaknya tidak umum, terbalik. Saya ulangi lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wassalim. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah. Marilah kita melanjutkan kajian kita yang pada saat ini telah memasuki surat Al-Waqiah. Ayatnya ayat 34 sampai dengan ayat 63. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah berulang tahun, saya mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang, yang barokah kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menderita sakit. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan memberikan kesembuhan sehat walafiat seperti sedia kala. Juga kepada saudara-saudara yang telah sudi dan berkenan memberikan subscribe-nya pada channel Kreweng Aji ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga dengan demikian channel Kreweng Aji yang kita cintai ini dapat tumbuh dan berkembang, juga tetap bisa eksis di dalam mentadaburi dan mengkaji Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita semua. Juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya kesehatan, diberikan juga keselamatan, diberikan juga limpahan rezeki, juga diberikan perlindungan dari segala macam mara bahaya dan fitnahnya dunia ini. Marilah kita lanjutkan lagi kajian kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furuti marfu'ah. Innan sya'nahunna insya' faza'alnahunna abkaro urban adrabah li ashabil yamin syulatum minal awalin wa syulatum minal akhirin wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi syamumin wa hamim wa dhilim min ya'amum la baridin wa
walau karim innahum kanu qabla dzalika mudrafin wa kanu yunshiruna alal khinshil adim wa kanu yaquluna aidza mitna wa kunna turaban wa idhaman ainna lamab'usun awa aba'unal awalun Qul innal awwalina wal akhirin lamazmu'una illa miqati yaumin ma'lum. Summanakum ayyuhadolunal mukadzibun la aqiluna min syajarin min zakum fama liuna min hal butun fasharibuna alaihi minal hamim fasharibuna surban him fasharubuna syarbal him hada nuzulahum yaumaddin nahnu khalaqnakum falawla tusadifqun afara'aytum ma tumnun antum ta'luqunahu am nahnul qaliqun nahnu qadarna bainakumul awda wa ma nahnu bimasbuqin alla annu badila amshalakum wa nunshi'akum fima la ta'lamun walaqad alimtumul nash'atal ula falawla tadhakkarun afara'aytum ma ta'rusun Shadaqallahul adzim. Artinya atas nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Ayat 34 yang diberi sedikit lalu tidak memberi lagi. Mohon maaf saya
ulangi lagi. Saya ulangi lagi. Atas nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Ayat 34. Dan sofa-sofa yang tinggi. Ayat 35, sesungguhnya kami menumbuhkan itu semua menjadi ciptaan yang baru. Ayat 36, maka kami menjadikan mereka sebagai perawan yang penuh cinta sebaya umurnya. Ayat 38, untuk golongan kanan. Penjelasan pada ayat 38 ini adalah sebagai berikut. Sungguh menarik sekali bahwa kenikmatan surga yang dianugerahkan kepada kaum mukmin itu mula-mula digambarkan sebagai tempat yang teduh, air, buah-buahan, dan tempat beristirahat. Lalu sekedar untuk menghilangkan keraguan-raguan tentang apakah sebenarnya kenikmatan surga itu, Quran suci menerangkan di dalam ayat 35 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kami menumbuhkan itu, saya ulangi lagi, kami menumbuhkan itu semua menjadi ciptaan yang baru. Kata-kata ini menentukan dengan tegas bahwa kenikmatan apapun, baik berupa tempat teduh atau pohon atau air atau buah-buahan, itu semua adalah buah perbuatan yang telah ditumbuhkan menjadi ciptaan yang baru. Tidak sangsi lagi bahwa ayat sesudah ayat ini terutama sekali diterapkan bagi kaum wanita. Tetapi sebagaimana diterangkan di dalam penjelasan atau tafsir pada nomor 2356, itu hanyalah disebabkan karena wanita adalah lambang kesucian dan keindahan. Jadi abkar, jamaknya kata bikir, itu kecuali berarti perawan, berarti pula perbuatan yang baik yang tidak ada taranya sebelumnya. Demikian pula kata at-rob, sebaya umurnya, berarti bahwa timbulnya kenikmatan itu adalah dimulai sejak bertumbuhnya rohani manusia, sebagaimana telah diterangkan dalam tafsir atau penjelasan nomor 2148 huruf A. Adapun kata urub
adalah jamaknya kata urub atau arib, yang pertama berarti wanita yang menyatakan cintanya kepada suaminya. Demikianlah sekarang ayat 39, sejumlah besar dari golongan permulaan, ayat 40, dan sejumlah besar dari golongan terakhir. Penjelasan pada ayat 40 ini adalah sebagai berikut. Hendaklah diingat bahwa ayat ini tidaklah bertentangan dengan ayat 13 dan ayat 14 seperti dugaan para kritikus Kristen, karena ayat 13 dan ayat 14 hanyalah membicarakan orang-orang yang paling depan dalam menerima Nabi suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat 42, dalam angin panas dan air yang mendidih dan bayang-bayang dari asap yang hitam. Ayat 44, yang tidak dingin dan tidak pula menyegarkan. Penjelasan pada ayat 44 ini adalah sebagai berikut. Ayat-ayat ini menggambarkan penderitaan dan kehinaan yang dialami oleh para musuh kebenaran di dunia ini dan di akhirat kelak. Ayat 45, sesungguhnya mereka dahulu hidup dalam kesenangan. Ayat 46, dan mereka dahulu gigih dalam menjalankan pelanggaran yang besar. Penjelasan pada ayat 46 artinya melanggar perintah dari Tuhan sarwa sekalian alam. Ayat 47, dan mereka dahulu berkata, apakah jika kami telah mati dan kami menjadi tanah dan tulang, kami akan dibangkitkan sungguh-sungguh. Ayat 48, atau apakah pula ayah-ayah kami dahulu. Ayat 49, katakanlah, sesungguhnya orang-orang zaman dahulu dan orang-orang zaman akhir. Ayat 50, mereka pasti akan dihimpun untuk saat yang telah ditentukan pada hari yang sudah diketahui. Ayat 51, lalu kamu, wahai orang-orang yang sesat dan orang-orang yang mendustakan. Ayat 52, pasti akan makan dari pohon jakum. Ayat 53, dan mengisi penuh perut kamu dengan itu. Ayat 54,
lalu sesudah itu akan minum air mendidih. Ayat 54, ayat 55, dan kamu akan minum seperti minumnya unta yang haus. Ayat 56, inilah jamuan mereka pada hari pembalasan. Ayat 57, kami telah menciptakan kamu, lalu kamu, saya ulangi lagi, ayat 57, kami telah menciptakan kamu, lalu mengapa kamu tidak mau membenarkan? Ayat 58, apakah kamu melihat apa yang kamu pancarkan? Ayat 59, apakah kamu yang menciptakan itu ataukah kami yang menciptakan itu? Ayat 60, kami telah menentukan kematian di antara kamu dan kami tidaklah dapat dikalahkan. Ayat 61, agar kami mengubah keadaan kamu dan menumbuhkan kamu menjadi apa yang kamu tidak tahu. Penjelasan pada ayat 61 ini adalah sebagai berikut. Yang dibicarakan di sini ialah hari kiamat. Di sini kita diberitahu bahwa keadaan yang kita alami sekarang ini akan berubah dan manusia akan ditumbuhkan menjadi ciptaan yang baru yang mereka sekarang tidak tahu. Terang sekali bahwa manusia ciptaan baru itu tidak terjadi dari badan jasmani seperti di dunia ini, melainkan badan baru yang tumbuh dari perbuatan baik manusia atau perbuatan buruk manusia. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah kajian kita pada saat ini. Semoga ini semua bermanfaat bagi kita semuanya di dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.